Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama Ibu Mila Sabrina Borusi Payung. Ibu menjadi guru sejarah di SMA 10 Kabupaten Tangerang dan kebetulan Ibu juga diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu diminta untuk menjelaskan materi tentang bagaimana sih belajar yang efektif. Baiklah, tidak banyak yang akan disampaikan dalam pembukaan karena waktu kita juga terbatas. Kalian sekarang silakan lihat slide layar yang di-share oleh Ibu. Ibu akan menjelaskan materinya. Baiklah, materi kita adalah mengenai cara belajar yang efektif. Bagaimana sih belajar yang efektif? Kita harus tahu dulu apa yang maksud dengan belajar. Belajar adalah proses aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi seseorang dikatakan belajar apabila orang tersebut terjadi perubahan tingkah laku, perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu disebut dengan belajar. Kemudian, bagaimana sih supaya kita berhasil di dalam belajar? Ada beberapa faktor yang membuat kita berhasil di dalam belajar. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri dan kemudian kedua adalah faktor dari luar. Faktor dalam diri apa saja? Yang pertama adalah intelijensi, ya. Jadi intelijensi juga berpengaruh terhadap diri kita karena biasanya nih intelijensi itu ada faktor bawaan juga ada faktor dari berbagai hal, terutama misalkan dari gizi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah faktor bakat yang dimiliki oleh seseorang. Karena beda loh orang yang punya bakat dengan yang tidak. Kalau orang yang punya bakat di dalam hal-hal tertentu, dia lebih cepat untuk menguasai daripada orang yang tidak memiliki bakat. Walaupun mungkin pada akhirnya juga menguasai, tapi berbeda cara penerimaannya dan mungkin lebih maksimal orang yang memiliki bakat. Kemudian minat, sikap belajar, kepribadian, dan kesehatan fisik. Ini adalah faktor yang mempengaruhi bagaimana keberhasilan seseorang. Minat jelas, minat harus dimiliki oleh seorang di dalam belajar. Kemudian sikap belajar juga, karena minat dan sikap itu saling berkaitan. Kepribadian dan kesehatan fisik. Selanjutnya adalah hambatan dari dalam, hambatan dari dalam diri kita sendiri. Biasanya itu datang malas, ya. Malas itu hal yang manusiawi, tapi kita harus bisa mengusir rasa malas ini supaya tidak bersarang di kita. Karena kalau sudah malas bersarang di kita, apapun itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian suka menunda-nunda. Kerjakanlah sesuatu atau misalkan tugas sekolah, tugas dari orang tua, itu secepatnya. Bila hari itu bisa kerjakan, bila saat ini bisa dikerjakan, kerjakan, jangan berlama-lama. Kemudian faktor lelah, faktor tidak mampu bagi waktu. Ini biasanya yang jadi banyaknya kegiatan di luar, banyaknya kegiatan sekolah, tapi tidak bisa membagi waktu dengan belajar sebagai tugas sebagai seorang pelajar. Kemudian tidak disiplin diri, tidak bisa pilih prioritas kegiatan yang penting. Mana yang penting, kegiatan yang tidak penting, yang penting. Misalkan ketika kalian memilih antara belajar dengan bermain, berkumpul dengan teman. Nah, menurut kalian mana yang terbaik atau mana yang penting? Yang jelas, tugas kalian adalah belajar. Tentu yang penting adalah belajar. Kemudian suka tidur. Ya, ini nih suka tidur di kelas ya. Kebanyakan siswa terutama yang laki-laki nih suka tidur di kelas. Karena apa? Karena itu tadi kan tidak bisa membagi waktu. Jadi ketika waktunya tidur malam, jam 9 malam harusnya tidur karena keasikan main game nih. Kaitannya dengan 4 nih. Keasikan main game, keasikan di warnet sehingga lupa tidur. Akhirnya tahu-tahu sudah jam 4, jam 4 malam. Jam 4 mau subuh malah baru tidur. Akhirnya sekolah ngantuk, ya, ngantuk.
tertidulah di sekolah. Kemudian SMS-an atau teleponan itu tadi berkaitannya nanti akan. Kemudian persepsi yang keliru. Nah, belajar untuk apa sih belajar? Toh sudah banyak presiden, sekarang sudah ada presiden, sudah banyak orang-orang pintar. Nah, itu persepsi yang keliru. Karena belajar itu adalah untuk bekal kita menghadapi atau memecahkan masalah dalam kehidupan. Kemudian faktor dari luar diri. Ada teman, ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, dan sarana prasarana yang kita miliki, baik sarana di rumah, ya, ataupun juga sarana di sekolah, serta media. Ya, teman, teman jangan dianggap enteng. Teman ini mempengaruhi kita di dalam pribadi kita. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih teman. Mana teman yang bisa membawa kita ke kebaikan, mana teman kita yang bisa mengarahkan kita ke perbuatan hal-hal yang negatif. Ya, kemudian keluarga juga berpengaruh. Ya, lingkungan keluarga, kebanyakan kalau di sekolah itu misalkan karena broken home, ya, itu jangan dijadikan halangan sebenarnya di dalam kalian menimba ilmu atau untuk belajar. Kemudian sekolah, ya, sekolah, masyarakat, sarana yang tidak memadai, dan kemudian media. Selanjutnya, hambatan dari luar diri, adanya persepsi orang tua. Persepsi orang tua yang, nggak usah lah belajar, ngapain belajar. Apalagi ini perempuan ya, misalkan perempuan tuh sekarang tuh nggak usah belajar lah, nanti juga di rumah-rumah juga. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ekonomi orang tua, ekonomi. Tapi kalau sekarang ekonomi tidak menjadi hambatan ya untuk belajar, minimal sampai tingkat SMA lah, karena memang sekolah di Banten ini kan sudah gratis. Kemudian ajakan teman, ayo misalkan ketika kalian sekolah, teman, ayo mending bolos aja deh daripada masuk sekolah, nanti besok baru kita masuk, sekarang bolos. Nah itu aja, makanya ibu katakan tadi kita harus pandai-pandai memilih teman. Gaya hidup teman, ya ini juga hambatan. Jadi karena kalian itu melihat teman yang memakai pakaian bagus, kemudian memakai barang-barang yang wah. Nah, kalian juga seperti itu, ingin seperti itu. Kemudian melihat teman, ih kayaknya teman asik nih nongkrong di sana di sini. Nah, itu jangan ditiru ya. Yang negatif-negatif itu jangan ditiru. Jadi gaya hidup yang berlebihan dan gaya hidup yang negatif jangan ditiru. Kemudian pola atau budaya dalam masyarakat, ya. Budaya dan masyarakat, misalkan ada suatu wilayah yang suatu kampung yang banyak anak-anak yang tidak sekolah, misalkan cukup sampai dengan SD atau SMP saja. Nah, itu juga bisa menular kalau kalian tidak kuat dalam diri kalian. Kemudian pengaruh media, ya, ini juga. Ini belajar juga pengaruh media. Media sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan manusia. Kemudian melanggar tata tertib sekolah, ya, tata tertib sekolah dilanggar. Itu juga hambatan untuk belajar. Kemudian sarana belajar tidak memadai. Nah, hambatan-hambatan tersebut itu jangan sampai menghalangi kalian untuk menjadi sukses. Nanti ada tipsnya, bagaimana tips untuk menjadi sukses. Tapi sebelumnya, ketika kalian diterima di SMA 10 Kabupaten Tangerang, SMA 10 Kabupaten Tangerang sudah merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, apa sih pembelajaran saat ini akan dilakukan? Yaitu pembelajaran yang menerapkan sistem daring. Karena memang ya pada saat ini kita sedang dalam keadaan tidak baik, ya. Kita mengalami pandemi virus corona di Indonesia, ya, terutama juga di dunia, ya. Nah, makanya SMA 10 Kabupaten Tangerang untuk mengatasi itu, di dalam pembelajarannya itu menggunakan yang namanya metode daring atau online. Ada juga luring, karena tidak semua siswa itu bisa melaksanakan metode daring. Apa yang digunakan dalam metode daring? Dalam metode daring itu digunakan Google Classroom atau juga Google Form, juga Saba Banten, Rumah Belajar, dan WhatsApp Group sebagai medianya.
Nah, nanti kalian ketika belajar, itu kalian belajar. Nanti guru mengundang kalian di Google Classroom. Misalkan, masuk ya ke kelas sejarah 11 IPS, masuk ya kelas sejarah 10 IPS di Google Classroom. Ini kode masuknya. Misalkan kemudian ada guru yang share Google Form atau link Google Form-nya untuk mengakses daftar hadir atau tugas-tugas yang diberikan. Ada juga Sabah Banten, di mana Sabah Banten itu juga rumah belajar untuk tempat belajar untuk kita dalam daring, ya. Kemudian ada rumah belajar, dan yang paling penting adalah yang pokok sebenarnya adalah WhatsApp group, karena nanti dalam WhatsApp itu semua informasi mengenai pembelajaran daring, informasi mengenai sekolah akan masuk ke dalam WhatsApp group. Maka nanti kalian akan disatukan dalam satu grup, ya, kelas 10 IPS, kelas 10 IPA, 11 IPS, 11 IPA, dan seterusnya, itu akan disatukan dalam satu grup masing-masing kelas. Jadi nanti diharapkan kalian bisa bisa memiliki WhatsApp group ini dengan email dan akun masing-masing. Kemudian, kapan belajar daring ini dilaksanakan? Rencananya, perkiraannya belajar daring ini berlangsung selama 1 semester, yaitu di bulan Januari sampai Desember. Kalaupun nanti misalkan ada perubahan-perubahan di bulan Oktober atau di bulan November, nanti itu ada informasi lebih lanjut, karena memang saat ini perencanaannya sampai bulan Desember. Kan kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Kalau kitanya manusianya, orangnya itu tidak sadar akan social distancing. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran? Yang pertama adalah kesiapan mental. Ya, mental harus disiapkan karena dalam pembelajaran daring guru tidak langsung mengawasi, ya, tidak langsung mengawasi. Jadi sinilah peran orang tua yang sangat penting. Terkadang kan banyak anak yang lebih mendengarkan gurunya daripada mendengarkan orang tuanya, dan orang tua juga tidak mungkin ada orang tua yang tidak bisa mengawasi anaknya 24 jam di rumah karena harus bekerja, ya, harus ke sawah, harus banyak lagi kegiatan-kegiatan orang tua lain yang memang juga tidak bisa mengawasi anaknya sampai 24 jam. Nah, disinilah butuhnya kesadaran diri dari diri kalian untuk apa? Bahwa kesadaran belajar. Jam 7 mulai pembelajaran, berarti sebelum jam 7 harus kalian sudah bangun untuk mempersiapkan diri. Karena itu tadi faktor hambatan. Kalau tidak siap kalian menerima materi, maka pengetahuan yang akan masuk ke dalam kalian, ke dalam otak kalian itu tidak akan maksimal. Ya. Jadi kalian akan malas-malasan. Makanya persiapkan diri kalian, persiapkan mental kalian untuk mengikuti pelajaran daring secara sadar bahwa belajar itu adalah hal yang paling utama dan penting. Kemudian sarana dan prasarana. Apa saja sarana dan prasarananya? Tentunya kalian harus siap laptop, harus siap dawai, ya. Kalau yang nggak punya laptop harus punya HP atau gawai. Kemudian yang paling penting lagi adalah harus punya kuota internet. Iya kan? Sekarang ada laptop, ada HP, tapi tidak punya pulsa atau punya kuota, tidak bisa digunakan juga, ya. Jadi semua itu berkaitan. Itulah sarana dan prasarananya. Kalau sekolah sudah jelas, gurunya mempersiapkan semua itu, baik dari segi materinya, dari segi medianya, itu yang akan guru siapkan, ya. Kemudian siswa diwajibkan memiliki akun atau email pribadi. Nah, apa saja? Kenapa harus memiliki akun atau email? Ya, karena memang pembelajaran daring nanti, baik nanti di Google Classroom maupun nanti di Google Form atau Sabah Banten ataupun rumah belajar, itu kan harus punya akun masing-masing. Harus punya akun pribadi. Kalau tidak, ya tidak akan bisa kalian masuk ke kelas belajar kalian, ya. Makanya diharapkan
setelah ini kalian kalau yang belum punya akun diharapkan punya akun, buat akun. Ya, buat akun. Nanti kemudian setelah kalian MPLS, akun sudah siap karena dari situ nanti kalian sudah mulai untuk belajar daring. Ya, harus dipersiapkan akun. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih pembagian jam atau pelajaran apa saja yang ada di sekolah, ya. Nah, kalau itu disebut dengan struktur kurikulum. Jadi di sekolah kita menggunakan kurikulum 2013. Berarti kurikulum 2013 itu, nah ada mata pelajaran kelompok umum dan ada mata pelajaran kelompok peminatan. Nah, kalau kelompok umum itu ada umum A dan kelompok umum B yang semuanya dijumlahkan ada 9 mata pelajaran. Jadi ada agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pencas, dan BKWU yang masing-masing dengan jam yang bisa kalian lihat di layar kalian. Ya. Nah, jumlahnya kalau kelas 10 itu 42 jam dengan kelompok peminatan. Peminatannya apa saja sih? Karena di kita itu hanya membuka 2 peminatan, yaitu peminatan MIPA dan peminatan IPS, maka kalau untuk peminatan MIPA itu ada nanti pelajaran fisika, kemudian ada pelajaran matematika, ada pelajaran kimia, ada pelajaran biologi. Ya, matematika lagi ya Bu? Iya, jadi ciri khasnya matematika. Jadi kalau di umum ada matematika, nanti di peminatan pun ada matematika. Jadi selama seminggu kalian akan bertemu pelajaran matematika selama 7 jam peminatan dan wajib. Kemudian bagaimana dengan peminatan sosial atau IPS? Peminatan IPS pun nanti kalian akan ketemu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi dengan masing-masing jam yang bisa kalian lihat di layar. Nah, di sini kok ada sejarah lagi, Bu? Iya, nanti kalau yang IPS ketemu dengan sejarah lagi. Nanti kalian akan, dalam 1 minggu, kalian akan belajar sejarah selama 5 jam, baik sejarah wajib maupun sejarah peminatan. Nah, itulah ya, kalau tadi di IPA itu matematika, kalau di IPS yaitu sejarah. Bagaimana dengan bahasa dan budaya? Kita tidak membuka kelas bahasa dan budaya, tapi kita mengambil salah satu mata pelajaran di kelas bahasa dan budaya untuk dijadikan lintas minat baik di IPS maupun di IPA. Apa yang bisa diambil yaitu kita ngambil bahasa dan sastra Inggris, ya. Kemudian kadang juga kita manggil bahasa Arab. Jadi sebagaimana minat dari siswa saja yang nanti dipilih. Tapi kebanyakan yang berminat adalah bahasa dan sastra Inggris. Oleh karena itu nanti pun kemudian kalian pun akan menerima itu minat yang kalian pilih. Nah, itu adalah pelajaran-pelajaran yang akan kalian terima di SMA. Nah, tadi Ibu sudah katakan bahwa bagaimana sih dari semua itu supaya kalian bisa menerimanya dengan enak. Itu kan pelajaran banyak sekali, apalagi dalam masa pandemik ini. Nah, belajar di rumah, tidak langsung ketemu dengan guru, apalagi kalian yang murid baru tidak bertemu dengan teman, padahal belum pernah ketemu misalkan. Nah, ini motivasi diri yang kuat, ya, karena semua halangan, semua rintangan hanya akan hancur, akan lebur dengan motivasi diri yang kuat, ya. Motivasi bahwa saya harus sukses, saya harus bisa, saya harus maju. Ya, itulah motivasi diri. Kemudian pandai bagi waktu. Dari semua kegiatan yang ada, harus bisa bagi waktu. Juga memilih prioritas mana yang terpenting. Skala prioritas ada. Oh, lakukan ini, step by step, lakukan ini. Tapi mana yang paling penting di antara semua? Jadi, skala prioritas. Disiplin diri. Pembelajaran daring misalkan dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 15. Saya harus siap. Saya harus bisa bangun sebelum jam 7. Ya. Nah, itu disiplin. Dan itu disiplin diri itu hanya bisa kalian sendiri yang mendisiplinkan diri.
karena apalagi dalam pembelajaran daring ini guru tidak bertatap muka, kalian yang bisa ya, dan orang tua. Kemudian menjaga kesehatan. Ya, kalau kita sehat, kita bisa menerima materi, bisa belajar dengan baik. Ya, nah, jaga kesehatan, apalagi dalam masa pandemi ini, karena harus bisa menjaga kesehatan, asupan gizi yang baik, ya, mandi yang teratur, kemudian makan yang teratur. Nah, itu penting sekali, ya. Kemudian mandiri, tekun dan ulet. Mandiri, tekun dan ulet itu salah satu kunci sukses, ya. Tidak ada orang sukses itu yang malas, tidak ada. Jadi mandiri, mengerjakan sesuatu dengan kemampuan diri sendiri. Tekun, bertekun itu artinya bertahap terus saja dikerjakan pelan-pelan. Walaupun itu pelan, tapi dikerjakan sampai selesai. Ulet, tidak pantang menyerah. Jadi ulet tidak pantang menyerah, ya. Terus tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kreatif, dan yang penting yang terakhir adalah good interpersonal. Nah, itu adalah kiat untuk menjadi sukses. Nah, sekarang bagaimana dengan 10 kesuksesan itu cara untuk mencapainya? Yang pertama adalah kalau kita belajar di rumah, lakukan. Belajar dengan rutin. Rutin belajar. Walaupun sehari misalkan belajar cuma di rumah itu kalian cuma 10 menit, 20 menit, 30 menit, nanti itu akan bertambah kalau kalian sudah semakin suka. Ya, itu harus kalian lakukan setiap hari. Rutin setiap hari. Misalkan saya belajar itu dari mulai jam 8 sampai jam 9. Itu laksanakan terus. Ya. Terus kemudian siapkan juga. Pilih waktu belajar di mana pikiran dan fisik kalian siap menerima pelajaran. Kalau ibu dulu, kalau belajar waktu ibu jadi mahasiswa itu belajar itu bisa ibu kalau jam 2 malam. Jadi setiap jam 2 malam dia pasti bangun untuk belajar, ya. Itu doa juga yang terpenting karena usaha tanpa doa akan sia-sia, ya. Doa juga tanpa usaha juga akan sia-sia. Jadi dua-duanya saling berkaitan. Kondisikan atau cari tempat belajar yang mendorong konsentrasi. Misalkan begini, saya itu belajar enaknya sambil mendengarkan musik. Oke, silakan lakukan itu. Saya itu belajar bisanya masuk atau bisa mengerti atau bisa paham kalau saya di tempat yang sepi. Lakukan juga itu tempat yang sepi. Atau saya itu belajar bisanya sambil ngemil. Lakukan juga sambil ngemil. Jadi buatlah belajar kalian senyaman mungkin dan juga terkonsentrasi karena konsentrasi itu yang penting, ya. Kemudian beri waktu istirahat ketika kalian belajar minimal itu 15 menit. Kalau kalian belajar 2 jam itu istirahatnya 15 menit, ya. Jadi harus ada itu, jadi supaya tidak stres, ya. Makanya nanti kan ketika pembelajaran daring 2 jam setelah 2 jam kita akan ada istirahat, ya, 30 menit, nanti belajar lagi 2 jam lagi, kemudian istirahat lagi satu jam, kemudian nanti istirahat lagi, belajar lagi, terus selesai. Jadi istirahatnya nanti akan ada 2 kali. Dan ketika kita belajar membaca sesuatu, beri tanda-tanda hal yang penting, ditandai hal yang penting, karena hal yang penting itu nanti kemudian yang kita pelajari lagi, ya. Biasanya hal penting itu akan berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Jadi itu catatan kita. Ulangi terus juga, latihan terus, jangan bosan. Ya setelah kalian belajar, apalagi pelajaran-pelajaran yang mungkin yang eksak yang perlu latihan-latihan yang banyak. Nah itu ya belajar di rumah. Bagaimana supaya bisa. Kemudian kalau belajar di kelas, tenang dan tertib sewaktu menerima pelajaran. Jadi jangan ribut. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu temannya juga. Bawa buku-buku, alat-alat tulis yang diperlukan. Jadi ketika belajar tidak ada yang minjam pulpen, minjam pensil, minjam penghapus dan sebagainya. Lengkapi peralatan belajar kalian. Terus catat semua penjelasan guru. Ya, atau beri tanda bukunya supaya kalian tahu apa yang dijelaskan guru itu apa. Apalagi kalau dibaca dulu dari rumah, ya itu akan lebih bagus lagi,
ya. Jadi kadang guru menjelaskan apa yang tidak ada di buku, maka itu penting untuk dicatat oleh kalian. Kemudian menghindar dari gangguan teman untuk ngobrol iseng dan lain-lain. Karena akan mengganggu tadi tata tertib sewaktu menerima pelajaran, ya. Terus belajar juga harus kenyang. Artinya perut harus terisi. Tidak juga terlalu kenyang, karena juga terlalu kenyang juga tidak baik. Perut isi. Setiap pagi kalian sarapan dulu sebelum kalian belajar, karena perut yang terisi, perut yang kenyang itu akan mudah kalian untuk berkonsentrasi ketimbang perut kalian kosong atau dalam keadaan lapar. Aktif bertanya hal-hal yang belum jelas. Jadi kalau kalian ada hal yang belum jelas, tanyakan, jangan diam saja. Tanyakan, Bu, saya tidak mengerti ini, Pak, saya tidak mengerti ini. Tanyakan. Karena dengan begitu kalian akan tambah tahu, ya. Jadi jangan diam saja, sudah tidak tahu, diam saja, ya kemudian ketika diberikan tugas tidak mengerti dan akhirnya tidak mengerjakan. Nah itu ya, tanyakan apa yang memang perlu ditanyakan. Jujur dalam mengerjakan ulangan atau dalam mengerjakan tugas. Karena penting sekali ini jujur, ya dalam mengerjakan ulangan atau tugas. Kalau tidak jujur, itu sama saja kalian itu membohongi diri kalian sendiri. Ulangan pun dapat besar kalau kalian tidak jujur, kalian tidak merasa puas karena kalian merasa membohongi diri kalian sendiri. Begitupun tugas. Ya, misalkan dalam mengerjakan tugas juga jujur, tapi jujur yang maksimal artinya begini. Jujur dalam mengerjakan tugas tapi maksimal dalam mengerjakan tugas, memberikan yang terbaik dalam mengerjakan tugas, ya. Nah, itu adalah bagaimana kita belajar yang efektif dan bagaimana dan apa saja yang akan kalian terima dalam pembelajaran nanti, pelajaran-pelajaran yang akan kalian terima di sekolah nanti. Nah, sama nanti dari pun seperti itu, ya. Nah, yang terakhir adalah terima kasih. Ya, berarti materi kita sudah berakhir sampai di sini. Tidak banyak yang akan Ibu sampaikan karena hal berkait dengan waktu. Mudah-mudahan kita nanti bertemu bertatap muka di lain kesempatan, ya, setelah pandemi virus corona ini berakhir. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian dan dapat diterapkan dalam proses belajar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.